Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri, NIM 1840-2041, Prodi Ekonomi Syariah, Konsentrasi Manajemen Bisnis, Institut Agama Islam Negeri Padang Sidimpuan. Kesempatan kali ini di sini saya akan menjelaskan beberapa topik materi tentang teori pengambilan keputusan. Yang mana yang pertama, pengantar teori pengambilan keputusan, dan yang kedua, model-model pengambilan keputusan. Baiklah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan teori yang pertama, yaitu pengantar teori pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah sebuah proses menentukan sebuah pilihan dari berbagai alternatif pilihan yang tersedia. Adapun beberapa pendapat dari para ahli mengenai pengertian pengambilan keputusan, yang mana yang pertama menurut Espesiagian, pengambilan keputusan adalah sebuah pendekatan yang sistematis terhadap hakikat yang dihadapi dan mengambil suatu tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling tepat. Dua, menurut A.F. Stoner, pengambilan keputusan adalah sebuah proses yang digunakan untuk memilih suatu tindakan dengan cara untuk pemecahan masalah. Dari kedua pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa pengambilan keputusan adalah suatu proses pendekatan yang sistematis terhadap alternatif yang digunakan untuk memilih dan mengambil suatu tindakan yang paling tepat untuk pemecahan masalah. Selanjutnya, fungsi pengambilan keputusan. Yang pertama, awal dari semua aktivitas manusia yang terarah dan sadar, baik secara individu maupun kelompok, organisasi maupun institusional. Yang kedua, suatu yang bersifat futuristik, yang artinya bersangkut paut dengan masa yang akan datang. Selanjutnya adalah tentang tujuan pengambilan keputusan. Tujuan pengambilan keputusan adalah untuk memperoleh pilihan yang terbaik dari berbagai alternatif yang ada, sehingga tujuan yang hendak dituju dapat tercapai dan berjalan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya. Selanjutnya adalah unsur-unsur pengambilan keputusan. Unsur-unsur pengambilan keputusan yang pertama, tujuan dari pengambilan keputusan. Yang kedua, identifikasi alternatif keputusan untuk pemecahan permasalahan. Yang ketiga, perhitungan faktor-faktor yang belum ditentukan sebelumnya atau di luar jangkauan manusia. Yang keempat, sarana dan perlengkapan untuk mengukur hasil dari pengambilan keputusan. Selanjutnya, dasar-dasar pengambilan keputusan. Menurut G.R. Terry, dasar-dasar pengambilan keputusan ada 5. Yang pertama, intuisi, yang mana cerminan dari proses penalaran informasi. Yang kedua, pengalaman. Yang ketiga, fakta atau kejadian yang sebenarnya. Yang keempat, wewenang. Yang kelima, rasional. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Yang pertama, hal-hal yang berwujud maupun tidak berwujud, yang emosional maupun rasional. Yang kedua, tujuan organisasi. Yang ketiga, orientasi. Yang keempat, alternatif tandingan. Yang kelima, tindakan. Yang keenam, waktu. Ketujuh, kepraktisan. Yang kedelapan, perkembangan. Yang kesembilan, kegiatan berikutnya. Itulah penjelasan dari pembahasan materi tentang pengantar teori pengambilan keputusan. Baiklah, selanjutnya kita beralih ke pembahasan yang kedua, yang mana yaitu model-model pengambilan keputusan. Secara umum, model adalah percontohan yang bersifat penyederhanaan untuk dapat ditiru. Model juga merupakan suatu alat penyederhanaan atau penganalisisan situasi atau sistem yang kompleks, sehingga dapat dikatakan bahwa model dalam pengambilan keputusan adalah suatu alat yang dapat memberikan kerangka pengelolaan dalam pengambilan keputusan. Adapun beberapa model-model pengambilan keputusan yaitu ada 4. Yang pertama, model optimasi, yang mana sasaran yang ingin dicapai dari model optimasi ialah bahwa dengan mempertimbangkan keterbatasan yang ada, organisasi berusaha memperoleh hasil yang terbaik yang kemungkinan dapat tercapai. Hasil terbaik itu seperti keuntungan bagi organisasi niaga,
meningkatnya penjualan, meningkatnya semangat kerja karyawan, dan lain sebagainya. Pada model optimasi ini didasarkan pada 6 kriteria. Yang pertama, kriteria maksimin, yang mana kriteria ini mencari alternatif maksimum dari hasil yang minimum dari setiap alternatif. Yang kedua, kriteria maksimaks, yang mana lebih memaksimalkan usaha agar hasil yang diperoleh benar-benar semaksimal mungkin. Yang ketiga, kriteria melewatkan kesempatan. Kriteria ini mengidentifikasi biaya yang harus difikul karena hilangnya peluang tertentu dan memperkecil kerugian untuk memanfaatkan peluang yang lebih besar di masa yang akan datang. Yang keempat, kriteria probabilitas, yang mana pengambil keputusan harus menggunakan kriteria kemungkinan diperolehnya hasil tertentu sebagai dasar untuk menjatuhkan pilihan. Yang kelima, kriteria nilai materi yang diharapkan, yang mana penentuan nilai atas hasil yang diperoleh dari setiap alternatif yang dipilih untuk diterapkan. Yang kelima, kriteria manfaat, merupakan lanjutan dari kriteria nilai materi. Selanjutnya kita beralih ke mode pengambilan keputusan yang kedua, yaitu model satisficing, yang mana setiap alternatif dinilai tanpa terlalu memikirkan perbandingannya dengan alternatif-alternatif yang lain. Yang ketiga, model mixed scanning. Scanning yang artinya usaha mencari, mengumpulkan, memproses, menilai, serta menimbang-nimbang informasi dalam kaitannya dengan menjatuhkan pilihan tertentu. Yang keempat, model heuristik, yang mana faktor-faktor dalam diri seorang pengambil keputusan lebih berpengaruh daripada faktor-faktor eksternal. Dengan kata lain, seorang pengambil keputusan lebih mendasarkan keputusannya pada konsep-konsep yang dimilikinya, berdasarkan persepsi sendiri tentang situasi problematik yang dihadapinya. Selanjutnya, bagaimana sih seorang pengambil keputusan dalam pemilihan model tertentu? Jadi para pengambil keputusan lebih cenderung memilih model pengambilan keputusan yang bersifat sederhana, karena mereka tidak harus mempertimbangkan berbagai faktor internal, terutama nilai-nilai organisasi yang dianut dan berbagai kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh manajer atau yang lebih tinggi kedudukannya dalam perusahaan tersebut. Nah, itulah beberapa penjelasan dari saya terkait topik materi teori pengambilan keputusan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.